Banyak sekali investor pemula yang salah kaprah mengenai pajak sekuritas. Apa itu? Simak terus. Hai Smart Traders Investor, selamat datang di channel saya. Yuk, nabung saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pajak sekuritas. Banyak sekali investor pemula yang kebingungan mengenai cara menghitung pajak dari sekuritas. Ingat bahwasanya kita atau seorang investor itu membayar pajak tidak hanya ke sekuritasnya saja, ya. Jadi ada berapa komponen, ya? Ada 5 komponen pajak yang harus kita bayar, seperti itu. Oke, mari kita mulai. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan jawaban dari investor pemula yang bertanya ke channel saya tentang sekuritas. Nah, di sini seorang yang bernama King Kelvin, ya. Nah, di sini dia bertanya, kalau beli saham kena biaya berapa, Kak? Nah, kemudian lanjut dia bilang, aku di MNC Sekuritas. Misalnya beli saham totalnya 90.000. Biayanya itu 10.000. Jadi bayarnya jadi 100.000. Nah, yang aku bingung itu belinya kan 0,18%. Nah, berarti mungkin dia menggunakan Mandiri Sekuritas, ya, atau sekuritas lain yang fee-nya itu 0,18%. Itu biaya tambahan 10.000 dapat dari mana? Nah, apa dapat dari 0,18% tadi? Tolong bantu dijelasin. Nah, seperti itu. Jadi itu pertanyaannya. Nah, kemudian lanjut, pertanyaan dari King Kelvin ini dibalas oleh Lili Pitria. Nah, di sini dijawab, ya. Terus kalau beli sampai jutaan bisa kena pajak ratusan ribu dong. 90.000 aja kena pajaknya 100.000. Berarti kalau beli saham 900.000 bisa kenanya 100.000. Mahal berarti, ya. Nah, ini jawaban dari Lili Pitria. Nah, channel Lili Pitria, seperti itu. Nah, kemudian King Kelvin-nya menjawab kembali. King Kelvin menjawab kembali kepada Lili Pitria, kalau beli jutaan tetap biayanya 10.000. Nah, inilah yang ingin saya klarifikasi kepada investor pemula, yang ingin saya tunjukkan bahwasanya ketika membeli saham dengan modal 100.000, itu pajaknya akan berbeda dengan ketika Anda membeli saham jutaan rupiah, seperti itu. Contoh, saya pernah membeli saham itu 100 jutaan. Itu pajaknya sekitar 200 sampai 300.000, ya. Itu pajak belinya. Berbeda lagi nanti ketika pajak jual. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa ketika Anda membeli sebuah saham, itu pajaknya ada 5 komponen, ya. Pajaknya ada 5 komponen. Yang pertama itu yang disebut dengan broker fee, ya. Broker fee. Nah, itu pajak yang dikenakan untuk membayar jasa kepada sekuritas yang sudah menyiapkan atau memfasilitasi kita sebagai investor untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, biaya atau pajak di setiap sekuritas itu berbeda, ya, berbeda. Ada yang 0,15% untuk belinya, ada yang 0,16%, 17%, 18%, bahkan sampai 20%. Itu khusus pajak belinya. Dan kemudian pajak jualnya ada yang 0,25 sampai 0,30%. Nah, itu berbeda-beda. Itu komponen pertama yang disebut dengan broker fee.
Oke, kita masuk ke komponen kedua. Komponen yang kedua itu disebut dengan part broker fee. Nah, ini sebenarnya diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 18 tahun 2008 tentang pajak pertambahan nilai. Jadi part broker fee itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak part broker fee ini kita dikenakan sebagai investor, kita dikenakan sekitar 10%. Nah, ini berdasarkan peraturan perundang-undangan tadi. Jadi kita dikenakan 10% dari biaya yang harus kita bayar. Nah, komponen yang ketiga yaitu IDX Levier. Nah, ini pajak yang harus kita bayar kepada Bursa Efek Indonesia karena telah menyediakan, ya, memfasilitasi kita sebagai lembaga pelaksana yang menjalankan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Kita dikenakan biaya itu sekitar 0,03% seperti itu. Jadi, nah nanti akan dikalikan dengan total saham yang kita beli seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu fee khusus untuk KPI, ya. Nah, atau biasa disebut dengan Keliling Penjaminan Efek Indonesia. Nah, pajak yang harus kita bayar ke KPI sebagai lembaga penjamin dana investor, ya, itu sebesar 0,01% dari total saham yang kita beli seperti itu. Nah, nanti di video berikutnya saya akan membuat hitung-hitungannya, ya. Saya akan merincikan hitung-hitungannya di setiap komponen pajak tadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita wajib membayar pajak dari sales tax, ya, atau pajak penghasilan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 di pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan. Nah, di sini kita dikenakan sebesar 0,1%, tetapi ini dikenakan pada saat kita menjual saham. Kalau membeli kita tidak dikenakan, tapi kalau menjual kita dikenakan pajak sebesar 0,1%. Seperti itu. Oke, itulah 5 komponen mengenai pajak yang harus kita bayar kepada lembaga-lembaga tadi, mulai dari Bursa Efek, kemudian sekuritas, kemudian KPI, kemudian ke SEI, dan ke negara sebesar 0,1% seperti itu. Jadi intinya adalah pajak yang harus kita bayar itu sudah terpotong langsung, ya, itu sudah terpotong langsung, dan nantinya kita akan melaporkan pajak-pajak tersebut melalui NPWP yang kita sudah miliki seperti itu. Dengan menggunakan NPWP yang kita sudah miliki, nanti kita laporkan ke kantor pajak bahwa semua data-data potongan pajak yang kita sudah bayar itu hanya wajib kita laporkan seperti itu. Nah, untuk Anda yang investor pemula, jangan khawatir dengan besarnya pajak yang harus kita bayar. Sebenarnya kalau dikalkulasikan, pajak yang kita bayar ini tidak terlalu besar seperti itu. Jadi kalau misalkan saya pernah beli saham sekitar 350 juta, itu pajak belinya sekitar 600.000 lebih. Nggak terlalu besar kok, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Intinya yang harus Anda lakukan adalah terus belajar sebagai investor pemula, dan Anda harus belajar ke sumber-sumber yang relevan, ya. Jangan belajar saham kepada tukang ojek, belajar saham kepada guru, ya, guru misalkan guru matematika, itu tidak nyambung. Nah, kalau Anda ingin belajar saham, Anda harus pergi ke kantor Bursa Efek Indonesia atau ke seorang investor yang telah berpengalaman minimal 10 tahun di market, seperti itu. Nah, jadi itu adalah investor-investor yang memiliki pengalaman, memiliki wawasan yang cukup luas, yang bisa mengarahkan Anda ke jalan yang benar, seperti itu, pemahaman yang benar, seperti itu. So, mulailah trading dan belajarlah secara konsisten
berusahalah secara konsisten, kelak Anda akan berhasil di kemudian hari. Yakini itu, dan saya sebagai investor dan sekaligus trader juga masih terus belajar kepada sumber-sumber yang relevan untuk bisa mencapai kesuksesan atau cita-cita kita di kemudian hari. Seperti itu. Saya Kadek Mertayasa, sampai jumpa di episode kedua mengenai bicara pajak dan sekuritas. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Mertayasa. See you next time. Dibalas oleh Lili Tri. Salah kaprah mengenai pajak sekuritas. Apa itu? Simak terus. Oh, salah. Salah kaprah mengenai pajak sekuritas. Apa itu? Komponen kedua itu yang disebut dengan VAT broker fee, ya. Nah, pertanyaan ini saya sudah jawab. Nah, kemudian lanjut pertanyaan dari seperti itu. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu IDX Levery atau biasa disebut dengan kemudian yang ketiga pajak yang harus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komponen yang. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu IDX. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu fee atau pajak untuk sekuritas.